touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo teman-teman, jadi di sini kami akan membuat sebuah trafo. Nah, sebelum itu kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang kita perlukan. Contohnya seperti ini. Nah, berikut ini alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk pembuatan trafo. Nah, langkah pertama ini kita siapkan kawat primer atau AWG 24 dengan koker, kemudian digulung seperti pada video ini. Setelah selesai menggulung, jangan lupa diberikan isolator, karena jika tidak diberikan isolator maka antara kawat primer dan sekunder akan terjadi konsleting. Nah, setelah diberikan isolator tersebut, kita lanjut ke berikutnya, yaitu menggulung kawat sekunder atau AWG 16. Nah, di sini kita menggulung kawat sekunder sambil ditekan-tekan agar pada saat masukkan EI nantinya bisa lebih mudah. Selanjutnya kita berikan lagi isolator sambil ditekan-tekan agar pada pemasangan EI bisa lebih mudah, seperti pada gambar di atas ini. Nah, kemudian pada lubang koker tersebut diberikan kayu atau diberikan alat apapun di dalam kokernya agar pada saat kita memalu ini trafonya tidak pecah kokernya. Nah, kita palu-palu sedikit demi sedikit, jangan sampai tergores. Kalau tergores nanti akan terjadi konsleting pada saat pemberian EI. Nah, jadi di sini juga harus memperhatikan sisi kanan kirinya trafo tersebut. Jika tergores dengan dengan trafonya, maka akan terjadi konsleting juga pada saat uji coba pada trafo tersebut. Nah, di sini kita masukkan secara perlahan-lahan agar tidak terjadinya tergores pada kawat AWG atau kawat tembaga tersebut. Nah, setelah tadi diberikan EI-nya, sekarang kita untuk pengecekan arus atau tegangan yang ada di dalam trafonya setelah tadi diberikan EI dan sudah diberikan baut. Seperti ini pada video itu. Nah, setelah sudah pada step terakhir pada pembuatan trafo, kita berikan kabel merah dan hitam, yaitu dimana sebagai kutub negatif dan positifnya pada trafo. Nah, seperti pada gambar di atas ini. Nah, setelah tadi pembuatan dari trafo, kita lanjut ke pembuatan PCB yang dimana itu isinya berupa alat-alat untuk mengatur tegangan atau arus yang diberikan oleh beban gitu. Nah, berikut ini alur atau jalur yang digunakan untuk membuat alat pengatur PSU. Seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, ini rangkaian jalur yang kita buat menggunakan aplikasi Proteus. Seperti ini. Layout dari hasil rangkaian yang kita buat.
Nah, setelah tadi itu kita print, kita tempelkan pada PCB, terus kita timpa atau kita berikan kertas, karena apabila tidak diberikan kertas nanti kita akan papan PCB tersebut akan gosong. Jadi kita diberikan itu agar terhindari dari gosongnya PCB tersebut. Seperti pada gambar di sini. Nah, setelah tadi sudah jadi, kita lanjut pengeboran. Nah, pengeborannya seperti ini. Kita lakukan perlahan-lahan agar lubang yang kita inginkan tidak ada kesalahan. Nah, selanjutnya kita melakukan proses penglarutan menggunakan asam klorid atau cairan penglarut. Nah, seperti pada gambar di atas ini. Setelah tadi sudah dibersihkan, kita lanjut ke pemasangan komponen-komponen pada papan PCB. Setelah semua sudah terpasang, kita lanjut pemasangan kabel ground pada papan PCB untuk disambungkan ke trafonya. Nah, di sini sudah terhubung dan kita melakukan pengecekan apakah sesuai atau tidaknya. Lanjut kita ke step berikutnya, itu step finishing atau pengemasan. Nah, di sini kami sedang memotong triplek untuk sebagai tempat wadah dari pembuatan tadi itu. Setelah semua sudah terpasang seperti pada video di atas, nah kita lanjut ke penghalusan atau pengapian pada CPU-nya. Setelah semua sudah terpasang, kita lanjut lakukan pengecekan apakah terjadi konsleting atau tidaknya. Berikut ini jika diberikan beban maka akan terjadi seperti ini. Untuk ampernya akan meningkat. Nah, tadi itu langkah-langkah dan cara kerjanya power supply dan trafo tersebut. Oke, terima kasih semuanya.